Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakwan Balokuswa Nugroho dengan NIM G0024-204. Nah, di sini saya akan membuat laporan anatomi blok 2.2 yang dengan aslep pengampu Mbak Safi. Nah, di sini saya akan membuat laporan. Yang pertama itu ada trakus respiratory superior. Nah, di trakus respiratory superior ini ada nasus, faring, dan laring. Terus ada struktur nasus. Yang pertama itu ada os nasale, itu yang menonjol di sini. Terus processus lateralis, itu kartilago yang di sini. Terus ini septum nasi. Terus yang ini kavum nasi, yang lubang itu kavum nasi. Nah, terus di kavum nasi itu ada septum nasi, itu yang tengah sini, yang membagi antara nares kanan dan kiri. Terus ada kowanai, itu yang di belakang itu. Lanjut di kavum nasi. Kavum nasi atau kapasitas nasi merupakan suatu ruangan berbentuk baji yang memanjang dengan baris di inferior yang besar dengan sebuah apex di superior yang sempit. Untuk apertura itu pintu kavum nasi itu ada dua, yaitu apertura anterior dan posterior. Yang anterior itu ada nares, yang posterior itu ada kowanai. Terus kavum nasi itu memiliki 3 regio. Yang pertama itu regio vestibulum nasi, regio respiratoria, regio olfaktoria. Untuk regio kavum nasi itu ruangan di bagian dalam nares yang membatasi kavum nasi. Nah, lanjut ke struktur faring. Nah, faring sendiri itu merupakan saluran mukolomembranosa dengan panjang 12 sampai 14 cm dan menghubungkan kavitas nasi dan kavitas oris menuju laring dan esofagus. Faring dibagi menjadi 3 regio atau pars berdasarkan hubungannya dengan struktur di anteriornya, yaitu yang pertama ada nasofaring, terletak di posterior nasus dan superior dari palatum mol, setinggi VC1 sampai 2. Terus lanjut ke orofaring, itu terletak di posterior kavum oris, setinggi VC2 sampai 3. Lanjut ada laryngofaring, terletak di posterior laring, setinggi VC3 sampai 5. Nah, lanjut ada nasofaring. Nah, nasofaring itu ada skeletopis dari VC1 sampai VC2. Fungsinya itu yaitu untuk respirasi. Nasofaring itu terletak di posterior kavum nasi. Keduanya dihubungkan oleh kowanai. Lanjut optae, itu ostium parapharyngeum tubae auditae eustachii. Ostium ini merupakan pintu masuk tuba auditiva atau tuba eustachia yang menghubungkan nasofaring dengan kavasitas timpanika telinga. Terus ada tonsila faringea atau adenoidea, terletak di membran mukosa dinding posterior nasofaring membesar dari tonsila faringea. Ini dikenal sebagai hipertrofi adenoid yang dapat mengobstruksi aliran udara hidung dan mempengaruhi pertumbuhan wajah. Tonsila pharyngealis ini banyak terlihat pada anak-anak dan akan mengecil saat pubertas. Terus ada turus tubarius, peninggian di sebelah posterior dan superior optae. Ada torus levatorius, peninggian inferior optae yang dibentuk oleh musculus levator veli palatini. Terus ada recessus pharyngeus, terletak di dorsal torus tubarius dan memanjang ke atas sampai atap faring. Jaringan limfoid yang kadang-kadang terdapat di membran mukosa recessus pharyngeus ini disebut sebagai tonsila tubaria. Terus lanjut ada orofaring. Orofaring itu
Skeleotopisnya itu terletak di VC2 sampai VC3. Fungsinya untuk proses pencernaan. Nah, di oroparing ini bagian paring yang terletak di bagian cavum oris. Keduanya dipisahkan oleh isthmus cavaucium. Terus ada arcus palatongiosus losus, suatu pelipatan mukosa di anterior fossa tonsillaris membentang dari plantum mulai hingga tepi lingua, terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatongiosus. Terus ada arcus palatopharyngeus, terus ada fossa tonsalis dan vallecula epiglottica. Terus ada laryngoparing, itu terletak di VC3 sampai VC5. Fossa filiformis terletak di kanan dan kiri laryngoparing, berfungsi untuk menampung benda yang tajam yang tertelan, sedangkan benda tumpul akan tertampung di vallecula epiglottica pada oroparing. Adetus laringis merupakan pintu masuk menuju laring, terletak pada dinding anterior laryngoparing. Untuk vaskularasinya, arteri bagian atas yaitu ada arteri maxillaris, terus ada arteri facialis, arteri pharyngia ascendens, arteri lingua. Untuk bagian bawahnya itu ada arteri tiroida inferior. Tonsilla palentina mendapatkan suplai darah utama dari renalis tonsilla arteri facialis. Untuk venanya itu ada vena plexus pharyngealis dan mengalir ke plexus petrigeoideus di superior dan ke vena vasalis serta ke vena jugularis inferior. Untuk inovasinya itu sensorik plexus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus. Untuk motorik plexus pharyngeus dari nervus vagus. Lanjut ke laring. Laring ini merupakan saluran pernafasan, sphincter dan organ fonasi yang membentang dari lingua hingga trakea. Laring ini merupakan saluran yang fleksibel saat proses penyaluran. Saat istirahat, laring tertinggi skeletopisnya itu VC3 sampai VC6. Demikian itu yang tractus superior, tractus respiratus superior. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.